Ada banyak pilihan yang bisa kita ambil ketika kita ingin membeli jas hujan. Tapi para bikers, orang-orang baik, sayangnya jas hujan yang beredar di pasaran di Indonesia ini ini jas hujan yang waktu itu kita beli di pasar second kan, Bang? Kok disetrika? Iya, Bro. Sealnya udah banyak yang lepas, jadi harus disil ulang. Oh, bisa ternyata ya? Ya, bisa lah. Kan ini lagi dikerjain. Oke, Bro. Sekarang gue tunjukin gimana cara ngesil ulang jas hujan yang rembes. Tapi sebelumnya, gue mau kasih tahu alat atau barang apa yang diperlukan. Yang pertama, tentu aja jas hujan itu sendiri. Nah, di sini jas hujan yang gue pilih adalah ex tentara Singapura yang motifnya gue suka banget dan jarang yang pakai. Yang kedua, kita butuh gunting. Terus kita butuh kain yang bisa dilipat, yang cukup tebal. Terus kita butuh lem serbaguna. Ya, di sini gue pilih yang merek Astro karena lem ini bisa nempel ke berbagai bahan ya. Dari karton, bisa nempel ke flanel atau manik-manik, terus ke bahan karpet juga bisa, ke kayu, ke porselin, dan ke styrofoam, ke kulit juga bisa. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita butuh setrika. Setrika ini gue pilih yang kecil karena nanti bidang panasnya biar nggak terlalu lebar. Terus kita butuh semacam kertas pelapis untuk mentransfer panas dari setrika biar nggak nempel langsung ke bahan jas hujannya. Orang-orang ada yang cukup pakai kertas HVS ukuran A4, tapi itu gue nggak saranin karena itu gampang hancur, gampang robek. Di sini kita pakai kertas teflon karena bahan kertas teflon ini dia itu bisa dibilang anti robek dan sempurna banget buat mengantar panas. Dan inilah aktor utamanya yaitu plaster seal ya berbentuk kayak lembaran gulungan. Nah, ini gue pakai yang transparan karena dia bisa netral, dipakai di berbagai warna, dan yang lebarnya itu 1 inci atau 2,5 cm. Oke, sekarang kita langsung aja masuk ke proses pengerjaannya. Kenapa gue pilih atau beli jas hujan yang bekas tentara? Alasan utamanya karena dari segi bahan luar, dia itu pasti anti angin dan anti air. Terus di bagian dalam, di bagian sambungan-sambungan, itu pasti disil. Kenapa gue pilih ex tentara Singapura? Karena yang motif pixel ini, loreng-loreng pixel ini hanya ada di tentara Singapura. Di tentara kita, TNI, nggak ada. Makanya gue pilih yang bekas tentara Singapura. Waktu itu gue beli di Batam, harganya juga nggak terlalu mahal, di bawah 100.000. Tapi mungkin karena umurnya udah tahunan, jadi seal bagian dalamnya itu udah banyak yang lepas. Nah, makanya sekarang kita lepas-lepasin semua, biar seal yang baru itu bisa menempel sempurna di bahan jas hujannya. Di sini bisa dilihat, memang di setiap sambungan itu pasti di seal sama mereka, tapi bahan sealnya sendiri itu agak unik ya, karena itu bahannya kayak kertas kasa, kayak perban kasa gitu loh. Tapi yang harus diingat, ini adalah jas hujan dari sebuah negara. Jadi dia pasti sudah melewati tahap-tahap pengujian. Jadi ini jas hujan walaupun bahannya kayak kasa, tapi pasti ini anti angin, anti air. Oke bro, sekarang kita masuk ke proses pengerjaannya. Sekarang seal-sealnya udah pada bersih semua. Udah sempurna, udah dikeletakin semua. Nggak ada salahnya kita sisir lagi itu sambungan-sambungannya. Mungkin aja ada seal lama yang belum kekeletekin, ya udah kita keletekin. Kalau udah yakin seal lamanya itu udah nggak ada lagi yang nempel, langsung aja bro, kita masuk ke tahap pertama. Tahap pertama kita melakukan pengeleman. Kenapa harus dilakukan pengeleman? Karena lem Astro ini sebagai proteksi pertama untuk nutupin pori-pori yang ada di sambungan. Jadi si lem Astro ini kalau kena panas, dipres, dia itu langsung nempel banget di bagian kainnya. Fungsi yang kedua, lem ini sebagai pengunci dari plaster sealer yang akan kita tempelkan sebelum kita mengepres atau kita setrika. Oke, kalau si lem tadi udah nutupin semua pori-pori yang ada di sambungan, langsung aja kita masuk ke proses yang kedua, yaitu menempelkan plaster sealernya. Nah, di sini bisa kelihatan kan, fungsi lem itu dia buat pengunci, dan kita ukur sesuai dengan kebutuhan panjangnya berapa yang akan kita tempelkan. Kita tempel semua setiap sambungan tadi yang sudah dilapisin oleh lem,
kita tutup dengan plester sealernya. Jadi bro, biar menghemat waktu dan juga menghemat listrik, karena si setrikannya itu nggak kita cabut pasang, gue saranin setiap sambungan itu dilapisin lem dan ditutup dulu pakai si plester sealernya. Jadi ketika si plester sealernya itu akan kita press pakai setrikaan, itu bisa langsung dikerjakan tanpa ada jeda. Oke, kita cek ulang apa setiap sambungan itu udah ketutup sempurna pakai si plester sealernya. Kita sisir satu persatu setiap sambungan, apa si plester sealernya itu sudah bagus, sudah lurus sesuai dengan arah sambungan. Oke, sekarang kita langsung masuk ke tahap akhir, yaitu kita ngepres plester sealernya tadi dengan setrikaan. Nah, di sini kelihatan kenapa pentingnya pakai kertas teflon. Karena saat kita ngepres si plester sealernya atau bahkan menggosok pakai setrikaan, sangat mungkin si setrikaan itu akan bergesekan dengan benda-benda dari bahan logam yang cukup tajam kayak resleting atau kancing. Nah, kebayangkan kalau pakai kertas biasa itu pasti akan gampang banget robek. Oke, langsung aja kita press si plester sealernya dengan kekuatan yang menengah antara 10-12 detik. Kalau udah selesai, kita gosok-gosok dengan durasi yang sama antara 10-12 detik dengan kekuatan yang sedang juga. Oh ya bro, nah kalau buat panasnya sendiri itu usahain jangan terlalu panas ya. Jadi ukuran panas buat bahan katun gua rasa udah cukup. Oke, sekarang kita bisa lihat hasilnya. Ini udah semua sambungan udah kepres, udah nempel semua si plesternya itu. Kita double check lagi, mungkin ada bagian-bagian atau ujung-ujung yang belum kepres atau belum ke lem. Kita lem lagi dan kita akan press ulang lagi biar semuanya bagian itu nutup sempurna. Karena kalau ada sedikit aja bagian dari plester sealernya itu yang belum nempel sempurna, takutnya pas dipakai dan bergesekan dengan kulit, itu akan ngerembet ke bagian-bagian yang udah nempel. Dan si plester sealernya yang udah nempel, itu akan ikutan lepas. Kita double check lagi, kalau semua udah aman, berarti tahap pengerjaan di bagian dalam udah selesai. Nah bro, kalau bagian dalam udah kita tutup semua sambungannya itu pakai plester sealer, nggak ada salahnya kalau proses yang sama kita lakukan di sambungan-sambungan yang ada di bagian luar. Karena biar gimana pun, bagian luar inilah yang langsung bersentuhan dengan air ketika hujan. Dan ini alasan kenapa gua pilih yang bahannya warna transparan. Karena dia lebih netral dan agak sedikit samar kalau kelihatan dari luar. Oke bro, kalau bagian luar udah aman, bagian dalam juga udah aman, kita langsung masuk ke part kedua, yaitu kita sealer ulang bagian yang ada di sambungan yang ada di celana. Jadi si jas hujan bagian atasan itu dia nggak ada celananya, jadi kepaksa gua beli jas hujan yang hanya celana aja. Ini gua beli yang produk lokal, tapi dia sudah cukup baik ya, karena itu bagian sambungan-sambungan bagian dalamnya itu udah di sealer sama dia. Nah untuk double proteksi, gua akan mensealer juga bagian luar. Sebelumnya kita selipin dulu kain bantalan yang tadi kita udah siapin, biar panas yang diterima bahan di bagian atas nggak langsung nempel ke bahan yang ada di bawahnya. Dan sekarang kita tinggal lakukan cara yang sama persis untuk proses yang kita lakukan tadi untuk yang di atasan. Teman-teman semua, para bikers, orang-orang baik, adalah penting bagi kita semua untuk mempersiapkan segala sesuatunya apabila kita ingin riding dengan motor kesayangan kita. Baik itu riding sehari-hari, atau riding jarak menengah seperti Sunmori, atau bahkan riding jarak jauh ketika kita akan touring dalam waktu yang cukup panjang, 3 seminggu atau bahkan lebih. Biasanya yang kita persiapkan adalah kita memeriksa kelengkapan surat-surat dan mengecek kondisi motor kita, mesinnya, ban, dan segala macam, kelistrikan dan lain-lain. Tapi para bikers, orang-orang baik, ada satu hal yang mungkin kita agak abai, agak kita lupakan untuk kita persiapkan, yaitu mempersiapkan jas hujan. Kenapa mempersiapkan jas hujan ini menjadi penting? Ya, tentu saja para bikers, orang-orang baik, yang namanya riding dengan motor kesayangan kita, itu biasanya kita lakukan dengan orang-orang terdekat kita, dengan teman-teman atau teman komunitas dan lain-lain. Dan itu menyangkut kenyamanan dan juga keselamatan kita dan kesehatan kita.
Apabila kita lagi asik-asiknya riding, kemudian hujan, kita pakai jas hujan, dan jas hujannya tembus, bocor, itu tentu saja mengurangi tingkat kenyamanan kita dan berpotensi untuk berpengaruh kepada kesehatan kita. Ada banyak pilihan yang bisa kita ambil ketika kita ingin membeli jas hujan. Tapi, para bikers, orang-orang baik, sayangnya jas hujan yang beredar di pasaran di Indonesia ini, walaupun dari segi bahan memang cukup baik, artinya dia tidak tembus air dan tidak tembus angin, tapi rata-rata yang ada di pasaran itu, di bagian sambungan itu tidak di-seal. Jadi berpotensi masih bocor dan berpotensi mengurangi kenyamanan kita. Nah, di video tadi saya sudah menunjukkan kepada teman-teman semua, para bikers, orang-orang baik, bagaimana cara kita memodifikasi jas hujan yang kita miliki. Baik itu jas hujan yang kita beli, kayak saya beli di pasar second karena itu motifnya bagus dan saya suka dan jarang yang pakai. Atau jas hujan yang baru teman-teman beli. Jadi nggak ada salahnya teman-teman semua mengikuti cara yang sudah saya tunjukkan tadi dengan cara mensil ulang bagian-bagian yang rawan bocor seperti bagian-bagian sambungan dan lain-lain. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang menyaksikan dan ingin mengikuti cara tersebut. Semoga kita bisa ketemu lagi di channel Bikers ini dengan video-video yang lebih bermanfaat lagi, lebih informatif, lebih inspiratif, dan lebih keren lagi. Dan teman-teman semua jangan lupa untuk terus mensupport channel Bikers ini dengan cara kayak biasa, mengklik tombol subscribe dan like. Oke teman-teman semua, terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video berikutnya dan salam roda 2.